Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, Duh kasih anugerah, selamat datang di sini. Mari semua katakan, Roh Kudus, selamat datang. Mari dengan lembut sambut Roh Kudus, Bapak Ibu saudara. Sambut Allah Roh Kudus di rumah-rumah, di hati setiap kita. Semua yang menyaksikan tayangan ini sekarang lain, Dia ada di situ, Dia ada dekatmu. Bahkan beberapa jam, beberapa hari ke depan engkau putar tayangan. Allah Roh Kudus datang menyambut kita. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, Duh kasih anugerah, selamat datang di. Oh, sekali lagi sambutlah Dia, Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Oh, Bapa Maha Kuasa, Duh kasih anugerah, selamat datang di sini. Selamat datang Roh Kudus di hati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Selamat datang Roh Kudus, selamat datang di rumah-rumah, di keluarga-keluarga. Selamat datang Roh Kudus. Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami, tidak pernah meninggalkan kami. Allah Roh Kudus, Engkau penolong kami. Allah Roh Kudus, Engkau menjadi orang tua buat kami, yang memberi kasih sayang ya Tuhan. Makasih, terima kasih Roh Kudus, makasih. Engkau juga adalah roh hikmat dan wahyu. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Buat kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Buat kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami mengerti firman Tuhan, supaya kami bisa lakukan itu. Kami hidup di dalamnya. Kami akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami ya Tuhan. Memerdekakan kami. Makasih Bapak, terima kasih. Supaya kami bisa mengenal Allah dengan benar. Dan kami mengerti rahasia panggilan-Mu. Betapa kaya dan mulianya kemuliaan yang sedang Kau sediakan buat kami. Kemuliaan di balik pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sedang siapkan buat kami. Mari Roh Kudus beri kami pengertian. Berbicara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya minta konsentrasinya Bapak Ibu. Tuhan Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tempat kami beribadah melayani. Dan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan lebih spesifik lagi, Dia hadir di hati setiap kita. Katakan amin. Dan tandanya ada damai, ada ketenangan, ada sukacita dari Tuhan memenuhi kita. Baik, hari ini kita akan belajar firman saudara. Nah di hari Pentakosta ini, waktu saya merenung, ini yang Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu Saudara. Saya kasih judul renungan khotbah hari ini adalah kuasa untuk melakukan perintah agung dan melakukan amanat agung. Kita akan lihat sama-sama. Di Alkitab ini ada dua hal besar yang penting, yaitu perintah agung dan amanat agung. Di hari Pentakosta ini kita akan belajar sama-sama kekuatan, kuasa, kemampuan apa yang membuat kita sanggup melakukan perintah agung dan melakukan amanat agung. Katakan amin. Karena saya sangat percaya waktu saya renung ini, oh iya, benaran dengan kekuatan manusiawi kita, dengan kekuatan kesanggupan, pengertian manusia, akal budi kita, tidak akan pernah bisa melakukan perintah agung dan amanat agung. Sungguh-sungguh kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan kekuatan itu adalah yang kita rayakan hari ini, yaitu Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kalau saya sebut kuasa untuk melakukan perintah agung dan amanat agung, kuasa itu adalah pribadi Roh Kudus. Katakan amin. Nah kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara seperti apa firman mengajar kita, Roh Kudus menguatkan setiap kita. Katakan amin saudara. Nah buka Alkitabnya bersama-sama, kita akan mulai. Yang pertama tentang perintah agung. Apa itu perintah agung saudara? Buka sama-sama Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ini pewahyuan yang Tuhan beri di hari Pentakosta. Saya berdoa ini akan menuntun kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini perintah agung. Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tampilkan ayat 2 ayat atau ayat 37. Ini perintah agung yang Tuhan beri saudara. Apa perintah agung yang pertama ini? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Yang kedua ayat 39-nya mengasihi sesama manusia sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Saya mau langsung tanya Bapak Ibu Saudara, ini mudah atau sulit saudara? Ini gampang atau susah? Saudara di hari Pentakosta kalau kita mau jujur sama-sama, ini dua hal yang saya makin mengerti. Dua hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan manusiawi. Kesanggupan manusia tidak akan pernah sanggup melakukan ini. Katakan amin. Iya apa iya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau jujur, ada banyak kita gagal di bagian ini. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Beberapa kita gagal. Yang kedua mengasihi sesama seperti diri sendiri. Beberapa kita gagal. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Tapi perhatikan saudara, di hari Pentakosta ini, saya makin mengerti kalau kita tidak bisa melakukan perintah agung dengan kesanggupan manusiawi kita, maka dengan apa kita melakukannya? Saya percaya
Kita akan sanggup melakukan ini kalau Tuhan memberikan kasih. Amin, saudara. Karena Bapak Ibu, kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak kita punya. Saya mau tegaskan dari hari Pentakosta ini, di dalam diri manusia, kasih manusia yang kita sebut kasih manusia, ini sangat terbatas. Kasih manusia tidak akan pernah sanggup mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti yang Alkitab tuntut. Gak bisa, sangat terbatas. Banyak kita gagal. Jadi gimana cara mengasihinya? Kita akan lihat ayat firman. Akan ada beberapa di poin perintah agung ini. Ada beberapa firman yang saya berdoa kita baca, renungkan. Ini akan menolong setiap kita. Katakan amin. Kita akan langsung lihat saudara dalam 1 Yohanes saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10. Kita akan belajar nih. Apa yang Rasul Yohanes katakan tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu? Baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Baca bersama-sama. Yohanes itu disebut Rasul Kasih. Selama Yesus ada di muka bumi, ini orang terdekat dengan Yesus. Yang Alkitab berkata, dia sampai bisa menyenderkan kepalanya di dada Yesus. Dekat. Dia tulis 1-3 Yohanes tentang kasih. Dan kitab Wahyu, kitab yang sangat dalam diberikan kepada orang yang sangat dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes. Nah, dia simpulkan tentang kasih. Jadi kalau orang yang berpengalaman memberikan suatu pernyataan, saya mau katakan ini benar, tidak ada kekurangan di sini. Apalagi ini sudah jadi firman Tuhan. Baca bersama-sama apa yang Rasul Yohanes katakan tentang kasih. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, 2. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lah, Matius 22 berkata perintah agung kasihi Allah. Tapi Yohanes berkata ini arti kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi mana yang benar? Tetapi yang benar adalah Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19-nya Rasul Paulus menegaskan lebih lagi. Baca bersama-sama ayatnya ke-19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Jadi kita ngerti sekarang. Memang perintah agung kasihi Tuhan, kasihi sesama. Tapi bukan dengan kekuatan manusia. Gimana Pak? Caranya saya mengasihi Allah segenap hati, jiwa dan akal budi. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka yang pertama yang kita mengerti. Kita, saya dan Bapak Ibu Saudara harus menerima kasih itu terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Kita ini sanggup mengasihi Tuhan, sanggup mengasihi sesama. Kalau kita terlebih dahulu menerima kasih. Katakan amin. Dan saya berdoa di hari Pentakosta. Kalau saudara tanya saya, Pak, apa yang saya akan dapatkan di hari Pentakosta? Yang saudara akan dapatkan adalah Roh Kudus akan memenuhi saudara. Dan saudara akan dipenuhi dengan kasih. Katakan amin. Kasih Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Mau Bapak Ibu ya dalam perenungan lebih lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Pak, bagaimana prosesinya kasih Allah yang ini memenuhi hati kita supaya kita sanggup mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Roma 5 ayat 5, baca bersama-sama. Roma 5 ayatnya yang ke-5. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Blok dari kata karena kasih Allah sampai ke bawah. Wow, Roh Kudus beri pengertian Bapak Ibu. Jadi gimana prosesi kasih Allah itu memenuhi hati manusia, hati setiap kita. Supaya kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka prosesinya itu adalah waktu Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, memenuhi seseorang, maka itu sama dengan halnya kasih Allah, kasih Bapa yang tanpa batas itu memenuhi hati kita. Katakan amin saudara. Yang mengerti ini katakan amin.
Jadi kalau saudara berkata di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Pak, apa tandanya orang penuh Roh Kudus? Saya mau katakan penuh kasih. Orang yang penuh Roh Kudus penuh kasih. Kalau ada orang yang membenci dan dia berkata aku penuh Roh Kudus, pasti salah besar. Bukan Roh Kudus yang memenuhinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi kasih Allah. Dan ini akan menyanggupkan dia, memberi kesanggupan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Katakan amin Bapak Ibu. Ini yang terjadi di Pentakosta saudara. Bapak Ibu percaya ini, katakan amin. Jadi Roh Kudus, jadi gini, saya baca lagi ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati. Jadi prosesnya kasih itu masuk ke hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Yang mengerti ini boleh berikan dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yuk. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara, lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sambil nyanyi ya supaya ini masuk sampai kasih ke hati saudara. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyeduh air mataku, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti katakan kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan air mataku, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Roh Kudus, Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Balik ke Roma 5 ayat yang kelima. Waktu saya renung persiapkan khotbah ini lagu remanya. Waktu di ending ya, tiada seperti tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Roh Kudus. Saya percaya dia pribadi saudara. Saya mengerti dari saya datang ke Palembang 2003 niatannya untuk kuliah saudara. Tapi di masa-masa persiapan kuliah ada libur sekian hari. Saya ingat itu 2 minggu penuh saya masuk menara doa. Masuk menara doa. Tiap hari masuk menara doa. Dapatkan itu penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Apa yang salah? Tiba-tiba saudara, kasih Allah itu. Setiap kali Roh Kudus memenuhi seseorang, kasih Allah memenuhi sampai berlimpah-limpah. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus membawa saya kepada panggilan. Keinginan untuk kuliah itu seperti kayak hilang. Keinginan untuk jadi hamba Tuhan itu makin kuat. Katakan amin. Dan saya mengerti jamahan Roh Kudus itu waktu kasih Allah memenuhi saya, itu yang membuat saya keputusan sampai detik ini masih tetap jadi hamba Tuhan. Katakan amin. Kasih Allah, saya bisa mengasihi Tuhan dan saya bisa mengasihi sesama. Katakan, yang mengerti sampai di sini katakan amin saudara. Jadi di hari Pentakosta ini Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah.
maka saudara akan dipenuhi kasih Allah. Karena saudara akan berkata, iya Pak, di masa pandemi ini Pak, saya tahu Pak, apa Pak caranya ciri-ciri orang yang mengasihi Allah? Suka doa, suka baca Alkitab, dua ini dah. Iya Pak, sudah lama Pak, saya udah mau sih doa tapi nggak bisa. Mau sih baca Alkitab tapi nggak bisa. Apa yang saudara butuhkan? Saudara butuh kasih memenuhi hatimu. Hari dipenuhi. Nanti saudara akan lihat, iya ya, waktu kasih memenuhi, kita bisa mengasihi Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Katakan amin. Amin. Yang kedua, iya Pak, aduh, jangankan sama orang lain Pak, sama istri mengasihi wanita satu ini, susah Pak. Makanya ada beberapa, saya tahu kenapa sampai suami istri bercerai, oh pasti hilang kasih. Loh, mereka kan bisa menikah karena saling mencintai. Kalau sampai bercerai, yang hilang itu kasih. Pak, saya mau ngomong nih, kayaknya di hari ini, karena pandemi ini, ekonomi goncang, saya tahu, saya ngomong ini tiba-tiba Roh Kudus ingatin, ada beberapa orang yang mau ngambil keputusan bercerai nih. Saya mau katakan hari ini, batalkan niatmu itu. Hari ini, terima kasih Allah. Karena memang dengan kasih manusia, gak sanggup mengasihi suami model macam gini. Mengasihi istri model kayak gini gak kuat. Dengan kekuatan gak bisa. Tapi kalau hari ini, di hari Pentakosta engkau dapatkan kasih Allah, engkau akan sanggup lagi mengasihi suamimu. Engkau akan sanggup lagi mengasihi istrimu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Batalkan niatnya. Yang kau butuhkan itu kasih. Yang kau butuhkan bukan hanya tempat curhat, yang kau butuhkan kasih. Bukan bergerak nanti keluarga, kelompok, gereja, teman. Kenapa ya aku kok rasanya mau benci dongkol aja. Gak bisa mengasihi orang-orang lain. Saya tahu yang kurang itu adalah ini di dalam kita ini kasih. Karena kita kasih Allah di dalam kita berkurang. Di hari Pentakosta ini akan turun buat kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau ngomong lagi ya Bapak Ibu saudara, kita lanjut ya. Nah gini, ini yang terjadi di hari Pentakosta. Lihat Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat ya. Ayat yang ketiga. Itu kan waktu mereka penuh Roh Kudus, tiupan angin keras dan terus apa di situ dikatakan, dan lidah-lidah seperti nyala api. Wah, saya mau bicara juga nih buat setiap kita. Jadi apa di lambang dari lidah-lidah yang bertebaran seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka? Ada lidah-lidah api. Jadi yang sering kita pakai nih, apalagi kita yang ada di GB House Sumsel, GBI Rayon 3. Apa kabar? On fire. Kalau orang berkata on fire, pasti pengertian kita selama ini hanya satu titik, semangat. Oh iya benar, antusias. Benar. Orang yang on fire itu antusias, itu yang nampak luar. Katakan amin. Karena antusias bicara tentang entheos, di dalam Tuhan. Katakan amin. Tapi apa dasar, di dalamnya apa yang terjadi yang buat on fire? Karena bicara, kalau saya bilang ini, kalau kita berkata lidah-lidah seperti nyala api, yang saya tahu ini adalah lidah kasih, lidah cinta. Katakan amin. Buka sama-sama Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Ini nih yang saya berdoa di hari Pentakosta ini. Wow, kalau kita berkata on fire, kita antusias dan lebih daripada itu. Karena memang kita penuhi cinta. Yuk baca sama-sama Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat. Blok itu cinta kuat, seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Blok lagi itu nyala api Tuhan dan cinta. Jadi lidah-lidah seperti lidah-lidah api yang ada di loteng atas, itu lidah kasih cinta. Jadi kalau kita bilang on fire, apa itu? Kita cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Kasihnya itu menyala-nyala. Jadi bukan hanya effort kekuatan manusia. Wow semangatin. Oh enggak. Orang yang dalam Tuhan on fire itu bukan disemangatin. Tapi karena kasih Allah memenuhi hatinya, dia makin mencintai Tuhan mati-matian. Itu yang generasi cinta habis-habisan kepada Tuhan. Itu yang disebut on fire. Amin. Saya berdoa memperlengkapi kita nih. Jadi kalau saya berkata on fire,
menyala-nyala, itu cintanya menyala-nyala kepada Tuhan. Sebab cinta itu kuat seperti maut dan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Boleh kasih tos kiri kanannya di rumah, katakan on fire. Katakan on fire. Kasihmu seperti sungai mengalir, kuasamu menyembuhkan. Air mataku engkau haluskan, tiada seperti. Sekali lagi katakan kasihmu, kasihmu seperti sungai mengalir, kuasamu menyembuhkan. Air mataku engkau hapuskan, tiada seperti kau. Mari angkat kedua tanganmu, tiada seperti. Mari lihat Roh Kudus saudara pribadinya yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau. Roh Kudus, Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan diberikan kuasa untuk melakukan perintah agung. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Katakan amin. Yang kedua, buka sama-sama Matius 28. Kita akan lihat amanat agung. Jadi yang pertama perintah agung, yang kedua ini amanat agung, saudara. Lihat, baca bersama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Boleh kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Katakan amin. Yang kedua, amanat agung itu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Pertanyaan berikutnya, apakah itu mudah atau sulit? Gampang atau susah, saudara? Ya jujur aja, kapan saudara terakhir memberitakan Injil? Tapi saya melihat untuk amanat agung, cara kerja Tuhan yang sama Tuhan beri. Tuhan bilang gini, hei, kamu tidak akan memberitakan Injil, melakukan amanat agung dengan kekuatan manusiawimu. Orang yang memberitakan Injil dengan kekuatan manusia, ability, kemampuan manusia, nol hasilnya. Tapi Tuhan berkata apa? Kisah 1 ayat 8, baca bersama-sama. Ini sinkron dengan Matius 28, amanat agung. Ini sama dengan amanat agung. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Blok itu lagi. Mulai kalau Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kedua nih. Jadi yang pertama tadi di hari Pentakosta, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang menerima kasih Allah. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang menerima kuasa Allah. Karena waktu kita memberitakan Injil dengan kuasa. Kita ngomong ya, mau gak kita ngomong? Ada banyak penginjil, ada banyak pendeta yang mencoba memberitakan firman ini. Dengan kesanggupan teologi, kesanggupan manusia. Akan ada dampaknya sih, tapi tidak akan besar. Orang Tuhan bilang beritakan Injil ini harus dengan kuasa Allah.
Katakan amin. Baru akan punya dampak. Jadi Roh Kudus turun, kita akan punya kuasa. Kita akan bisa jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Katakan amin saudara. Amin. Saudara percaya di hari Pentakosta kita penuh Roh Kudus, penuh kuasa. Amin. Boleh salam atau kasih pegang pundaknya lah. Kalau salam ini belum terlalu dibolehkan. Pegang pundaknya bilang, penuh Roh Kudus, penuh kuasa. Katakan amin. Orang yang penuh Roh Kudus enggak loyo, enggak. Dia penuh kuasa. Menyampaikan firman dengan power. Katakan amin. Oke, kita akan lihat dengan cepat. Seperti apa bentuk kuasa yang Tuhan beri. Kuasa ini untuk apa aja, oke? Ayat yang terakhir, Markus 16, ayat yang ke-17 dan 18. Siapkan hatinya dan kita akan berdoa, saudara. Ini kuasanya. Kuasa ini akan menyertai kita. Markus 16, 17, 18. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi lebih tepatnya orang-orang yang penuh Roh Kudus. Jadi orang yang penuh Roh Kudus ini menyertai kita. Yang pertama baca sama-sama yuk. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Boleh blok dengan warna lain. Yang pertama saudara. Waktu saya renung ini, iya ini harus saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu Saudara nih. Orang yang penuh Roh Kudus itu penuh kuasa. Lihat, kuasa yang pertama bahkan nanti beberapa bagian nih. Kuasa yang pertama itu adalah mengusir setan-setan demi nama. Saya pakai statement gini saudara. Orang yang penuh Roh Kudus bermusuhan dengan setan. Bermusuhan dengan iblis. Jadi kalau ada orang berkata, aku penuh Roh Kudus Pak di pendeta. Tapi berteman dengan setan. Salah. Pasti ada yang salah dalam dirinya. Berteman dengan dukun. Berteman dengan orang-orang pintar. Nah, suka sama peramal, pendeta tapi suka ngeramal loh. Salah. Orang kita fight, bermusuhan. Orang yang penuh Roh Kudus sama dengan membunyikan genderang perang. Sama setan. Karena musuh pertama orang yang penuh Roh Kudus adalah setan. Amin saudara. Jadi kalau saudara berapa, aku mau terima Roh Kudus, mau enak-enak aja. Oh bukan mau enak-enak. Penuh Roh Kudus perang dengan setan. Karena tugas pertama orang penuh Roh Kudus mengusir setan-setan demi nama Yesus. Katakan amin saudara. Mau lebih lagi ya? Pak Roy marah-marah ya? Oh enggak, ini bukan marah-marah. Karena lagi bicara tentang power. Katakan amin saudara. Oke, lanjut. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa roh. Bahasa yang belum pernah, bahasa roh. Bahasa yang baru. Orang yang penuh Roh Kudus, kata-katanya pasti berbeda. Katakan amin. Selama ini kan sebelum Yesus datang, orang-orang Israel sudah dengarin kok ahli-ahli Taurat memberitakan Injil. Kitab yang sama dibacain tiap minggu. Tiap Sabat dibacain sama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi begitu Yesus muncul, Yesus bacain ayat yang sama. Mereka bilang, wow, yang seperti ini belum pernah kami dengar. Karena dia memberitakan firman dengan power, dengan kuasa. Katakan amin saudara. Berbahasa yang baru. Saya berdoa bahasa kita akan baru. Kalau kita khotbah orang bicara beda, kalau dia ngomong ada sesuatu. Iya, karena memang bukan dengan kuasa manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin saudara. Oke, lanjut ayatnya ke-18, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan memegang ular. Katakan memegang ular. Ini bicara lagi bentuk iblis lagi. Wah saya benar, waktu saya ngomong iya ya. Kalau orang penuh Roh Kudus tapi berteman dengan setan, ini benar nih. Orang penuh Roh Kudus tapi takut sama setan, pasti roh yang lain yang memenuhi. Karena saya melihat ciri-ciri orang perangnya sama setan. Berikut memegang ular, ini lambang iblis lah. Amin. Berikutnya Pak. Dan sekalipun mereka minum racun maut, ya diracuni atau apa, atau tak sengaja atau diri, tidak akan mendapat celaka. Katakan amin. Nah seperti inilah ciri-ciri orang yang penuh kuasa dalam memberitakan Injil. Katakan amin. Terus dan berikutnya kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin saudara. Katakan amin. Nah saya akan simpulkan Bapak Ibu Saudara dan kita akan berdoa. Di hari Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus. Kita yang ada di bawah binaan Pak Niko, kita percayai ini api Pentakosta ketiga. Katakan amin saudara. Amin ketiga. Apa yang terjadi? Di hari Pentakosta
Roh Kudus memenuhi kita. Apa yang terjadi itu? Maka kasih Allah akan memenuhi hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya percaya 2 bulan lebih pandemi COVID-19 ini yang hilang di antara kita. Kasih kebanyakan orang makin dingin. Iya Pak ya, aku sama Tuhan dingin. Aku sama istri dingin. Sama semua orang dingin. Saya berdoa saudara akan menjadi on fire lagi, hot lagi. Karena kasih memenuhi hati kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, waktu Roh Kudus memenuhi kita, Tuhan akan berikan kita kuasa. Amin. Apa artinya kuasa Pak? Saya berdoa kita akan hidup dalam mujizat. Orang yang penuh Roh Kudus pasti hidup dalam mujizat. Perang dengan setan dan bukan hanya siapa yang menang Pak? Bukan insya Allah mudah-mudahan menang. Pasti menang. Sebab roh yang dalam diri kita jauh lebih besar. Katakan amin. Kuasa untuk kita memberitakan Injil. Amin. Kesimpulan keduanya adalah gini. Jadi Roh Kudus memberikan yang pertama, Roh Kudus itu akan memulihkan kita. Oh, dengan kasih kita dipulihkan. Yang kedua, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa untuk menolong orang-orang di luar kita. Yang mengerti ini katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bangkit berdiri dan kita akan tutup dengan mengucapkan Pentakosta ketiga saudara. Karena kita ada di hari Pentakosta, sebelum kita berdoa, minta pencurahan Roh Kudus lebih lagi. Ayo mari kita akan baca Pentakosta ketiga. Siap Bapak Ibu Saudara? Boleh layar, saya akan bacakan. Yang di ruangan ini siap? Nah, semua kita akan ucapkan. Jadi yang di ruangan menolong saya. Oke, siap Bapak Ibu Saudara ya? Kita ucapkan seperti mengucapkan Pancasila, deklarasi Pancasila. Tapi harus lebih dari Pancasila. Katakan amin. Pas pula 5 pengertiannya. Baca bersama-sama, ikutin saya sesudah saya. Katakan, Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Api Pentakosta menyala. Yuk, api Pentakosta menyala. Semua tepuk tangan dulu.